Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Ima Hermawati. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya peserta ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 Juli tahun 2021, saya melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi program linier di kelas 11. Berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan hingga saat ini kita bisa bertatap maya dalam keadaan sehat. Jangan lupa karena masih masa pandemi COVID-19, kita harus tetap jaga kesehatan ya dengan mematuhi protokol kesehatan minimal 3M. Baik, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Tio. Selanjutnya, silakan diisi absennya melalui link Google Form yang Ibu bagikan di kolom chat ya. Ini link absennya ya. Silakan diisi nama dan kelasnya. Baik, hari ini ada satu orang yang tidak masuk ya. Agus, ada kabarnya ke Ibu bahwa dia sakit. Kita doakan semoga Agus segera sehat kembali. Sebelum kita mulai, Ibu cek semangatnya dulu ya. Kalau Ibu katakan semangat belajar matematika, kalian jawabnya semangat, semangat, semangat. We love mathematics. Mathematics is easy. Bisa ya? Kita mulai. Semangat belajar matematika. Semangat. Lebih semangat lagi, kita nyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Bangun Pemudi Pemuda. Dan Indonesia. Sekarang sudah lebih semangat ya dengan menyanyikan lagu nasional kita, lebih cinta terhadap tanah air. Oke, selama pembelajaran, Ibu harapkan kalian aktif ya, baik itu bertanya maupun menjawab. Karena bagi kalian yang aktif, bertanya maupun menjawab, Ibu sudah siapkan bintang, nanti akan Ibu berikan sebagai tambahan poin atau nilai. Ya, pada pembelajaran ini juga Ibu akan melakukan 3 penilaian, yaitu pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Materi yang akan kita pelajari hari ini tentang program linier, yaitu menentukan nilai optimum dengan metode garis selidik. Nah, KD-nya, KD 3.1, yaitu menjelaskan program linier 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Kemudian 4.1, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Ini IPK-nya untuk yang pertama menentukan nilai optimum masalah program linier dengan metode garis selidik, dan yang kedua menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dengan metode garis selidik. Oke. Pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan model PBL, di mana nanti kalian akan diberikan masalah atau problem. Kemudian nanti masalah itu didiskusikan dalam kelompok, ya. Dalam kelompok itu kalian nanti berdiskusi dan berliterasi. Kemudian nanti setelah itu presentasi, setelah itu ada analisis dan evaluasi, dan terakhir nanti akan ada tes, ya. Nah,
Tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah melakukan pembelajaran menggunakan model PBL dan pendekatan TIPEK, peserta didik dapat yang pertama menentukan nilai optimum masalah program linier 2 variabel menggunakan metode garis lidik dengan benar. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel menggunakan metode garis lidik dengan benar. Oke. Selanjutnya, manfaat pembelajaran. Seperti kita tahu, materi program linier ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di bidang industri, farmasi, pertanian, maupun perdagangan. Nah, sekarang coba Ibu mau tanya, siapa yang bisa menyebutkan salah satu manfaat mempelajari materi program linier? Saya, Bu, saya. Misalnya, untuk seorang pedagang bisa menentukan keuntungan maksimum. Yang lain ada lagi? Untuk seorang pengusaha bisa menentukan biaya minimum. Ada lagi? Untuk seorang petani bisa menggunakan lahan yang tersedia untuk ditanami padi agar mendapatkan keuntungan terbesar. Jadi seperti itu ya, banyak ternyata permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita selesaikan dengan metode program linier ya. Sebagai pemanasan nih, kita adakan kuis dulu, pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Akan masuk, join quizzes di kolom chat. Kita mulai ya. Silakan dijawab. Kita ingat kembali materi yang sudah kita pelajari di minggu lalu ya. Di sini ada grafik daerah penyelesaian ya. Kalau daerah penyelesaian 1, titik pembatasnya titik apa saja? Titik A, B, dan F. Daerah penyelesaian 2, titik yang membatasinya titik apa saja? Titik B, C, D, dan F. Dan F. Kita akan mencari nilai optimum dari titik pembatas ini menggunakan metode garis lidik. Ya, garis. Di sini ada daerah penyelesaian dari masalah program linier. Coba kita seperti apa nanti garis lidiknya. Kita akan membuat garis lidik dari fungsi tujuan. Garis yang pertama 4x tambah 6y sama dengan 24. Kita buat garis lagi yang sejajar 4x tambah 6y sama dengan 240. Ini melalui titik C, tetapi masih ada titik E yang belum dilalui. Kita buat garis lagi 4x tambah 6y sama dengan 260. Nah, ini melalui titik E, sehingga selesai kita menggunakan garis lidik. Garis maksimum diperoleh dari garis paling atas yang melalui titik pembatas adalah garis 4x tambah 6y sama dengan 260. Nah, seperti itu ya. Di sini Ibu punya masalah ya, masalah kontekstual program linier. Kalau ada masalah kontekstual seperti ini, berarti langkah pertama harus memodelkan ya. Ya, dalam model matematika. Nanti baru dibuat grafiknya, setelah itu nanti dicari nilai optimumnya menggunakan metode garis lidik. Seperti itu ya. Kira-kira. Nah, Ya, Bu. dan di sini Ibu punya lagi masalah yang hot. Masalah ini masalah kenapa dikatakan hot, karena tidak biasa ya, membutuhkan analisis yang tinggi, membutuhkan pemikiran tingkat tinggi ya untuk menyelesaikan masalah ini. Di sini perusahaan Brilian menghasilkan 2 jenis sepatu, yaitu sepatu dengan merek Italia dan Felix. Merek Italia dibuat dengan sol dari bahan karet, sedang Felix dibuat dengan sol dari bahan kulit. Untuk membuat sepatu tersebut diperlukan 3 jenis mesin, yaitu A, khusus untuk sol karet, B, khusus untuk sol kulit, dan C, untuk finishing. Untuk setiap lusin sepatu dibutuhkan waktu. Yang pertama, Italia dikerjakan pada mesin A selama 2 jam, tanpa melalui mesin B, dan di mesin C selama 6 jam. Kemudian Felix dikerjakan tanpa melalui mesin A, melalui mesin B selama 3 jam, dan mesin C selama 5 jam.
Yang kerja maksimum setiap hari untuk mesin A itu 8 jam, mesin B 15 jam, dan mesin C 30 jam. Perolehan keuntungan untuk setiap lusin sepatu Itali Rp30.000 dan Felix itu Rp50.000. Berapakah jumlah produksi sepatu yang menghasilkan laba maksimal? Dan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tadi, silahkan nanti kalian berdiskusi dalam kelompok. Jadi akan Ibu bagikan kalian ke dalam 4 kelompok yang sudah Ibu bagi anggotanya. Silahkan di-download dulu link video pembelajaran ini, silahkan nanti di-download. Kemudian LKPD-nya ini, bahan ajar dan video pembelajaran ini nanti bisa membantu kalian atau sebagai sumber belajar kalian untuk menyelesaikan masalah yang ada pada LKPD. Silahkan di dalam kelompok itu nanti kalian berdiskusi dengan aktif bersama teman kalian ya. Munculkan sikap kritis dan kreatif kalian, komunikasinya yang baik, kemudian berkolaborasi di dalam kelompok itu untuk menyelesaikan masalah yang ada pada LKPD. Nah, pada diskusi kelompok nanti Ibu akan melakukan penilaian sikap. Sekarang silahkan masuk ke breakout room, kelompok masing-masing. Oke, Assalamualaikum kelompok 1. Ada kesulitan? Ada Bu. Gimana cara membuat garis lidiknya? Garis lidik itu, garis lidiknya dibuat dari fungsi tujuan. Ya. Assalamualaikum kelompok 2. Ada pertanyaan? Ada kesulitan? Ada Bu. Yang Ada. mana? Ada Bu. Yang mana? Harus berapa membuat garis lidiknya? Garis lidik itu tergantung dengan kebutuhan ya. Yang jelas pertama itu dibuat dulu garis lidik pertama dari fungsi tujuan. Nanti dari garis lidik itu dibuat garis sejajar yang melalui titik pembatas. Kelompok 3, ada pertanyaan? Ini menukanya bebas, Bu. Oh, untuk garis lidik ya? Iya. Iya, kaknya boleh bebas ya. Boleh kaknya misalkan 5, boleh 10, boleh 30. Silakan disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Ya. Assalamualaikum, kelompok 4. Ada kesulitan? Kalau masalah minimum, Ya. nilai minimumnya kita ambil sudut yang paling bawah apa yang atas, Bu? Oh ya, Iya, setelah dibuat garis lidik itu ya? Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Setelah dibuat garis lidik itu ya dari misalkan ada tiga titik pembatas. Kalau misalkan mencari yang minimum berarti yang paling bawah yang dilalui oleh garis lidik di antara ketiga titik itu. Silakan kembali ke main room ya, kita akan presentasi ya. Baik anak-anak, sudah selesai diskusinya. Tampilkan hasil diskusinya. Untuk masalah yang pertama dulu, silahkan kelompok mana yang akan presentasi? Kelompok 3, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu perusahaan produsen kalkulator berencana membangun 2 tipe pabrik untuk memproduksi 2 model kalkulator. Pabrik tipe pertama setiap harinya dapat memproduksi sebanyak 50 kalkulator model A dan 30 kalkulator model B. Pabrik tipe kedua setiap harinya dapat memproduksi 100 kalkulator model A dan 10 kalkulator model B. Perusahaan harus memproduksi sedikitnya 250 kalkulator model A dan 50 kalkulator model B. Jika biaya operasional harian pabrik tipe pertama Rp12 juta dan biaya operasional harian pabrik tipe kedua Rp9 juta, tentukan biaya operasional minimal yang harus dikeluarkan perusahaan tersebut. Berapa banyak masing-masing tipe pabrik yang harus dimiliki perusahaan tersebut agar biaya operasional minimal, misal, X banyaknya pabrik tipe 1, Y banyaknya pabrik tipe 2. Tuliskan semua kendala masalah truk tersebut pada tabel berikut. Jenis kendala. Kendala target produksi kalkulator A. Kalimat pada soal. Pabrik tipe pertama setiap harinya dapat memproduksi sebanyak 50 kalkulator model A. Pabrik tipe kedua setiap harinya dapat memproduksi 100 kalkulator model A. Perusahaan harus memproduksi sedikitnya 250 kalkulator model A. Model matematikanya yaitu 50X plus 100Y
lebih dari sama dengan 250. Dapat disederhanakan menjadi X plus 2Y lebih dari sama dengan 5. Kendala target produksi kalkulator B. Pabrik tipe pertama setiap harinya dapat memproduksi sebanyak 30 kalkulator model B. Pabrik tipe kedua setiap harinya dapat memproduksi 10 kalkulator model B. Perusahaan harus memproduksi sedikitnya 50 kalkulator model B. Model matematikanya yaitu 30X plus 10Y lebih dari sama dengan 50. Dapat disederhanakan menjadi 3X plus Y lebih dari sama dengan 5. Kendala non-negatif. Karena banyaknya pabrik tidak mungkin negatif. Model matematikanya X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Biaya operasional harian pabrik tipe pertama 12 juta rupiah dan biaya operasional harian pabrik tipe kedua 9 juta rupiah. Fungsi tujuan dari masalah di atas adalah meminimalkan Z dalam kurung X, Y sama dengan 12 juta plus 9 juta. Dalam juta rupiah dapat disederhanakan menjadi Z dalam kurung X, Y sama dengan 12X plus 9Y. Jadi, model matematika dari masalah program linear di atas adalah fungsi tujuan Z dalam kurung X, Y sama dengan 12X plus 9Y. Terus, kendala X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, X plus 2Y lebih dari sama dengan 5, 3X plus Y lebih dari sama dengan 5. Gambarkan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel tersebut. Untuk membuat grafiknya, langkah pertama kita menentukan titiknya dulu, yaitu dengan cara mengambil dari persamaan X plus 2Y sama dengan 5. Ditemukan titik 0,5/2 dengan 5,0. Dijadikan garis. Dan persamaan yang kedua yaitu 3X plus Y sama dengan 5. Ditemukan titik 0,5 dengan 5/3,0. Dijadikan garis juga. Setelah ditemukan garisnya, karena tanda pertidaksamaannya yaitu lebih dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya yaitu ke atas, bagian arsirannya ke atas. Di sini ada 3 titik, yaitu titik A, B, dan C. Untuk mengetahui titik B, menggunakan cara eliminasi dan substitusi. Jadi, nilai pada titik B yaitu 1,2. Daerah penyelesaian dibatasi oleh titik-titik sudut, yaitu titik koordinatnya A 0,5, B 1,2, C 5,0. Nomor 3, buatlah persamaan garis selidik, yaitu persamaan garis lurus yang diperoleh dari fungsi Z dan melalui masing-masing titik sudut daerah penyelesaian. Titik sudut 1,2. Nilai Z dalam kurung X, Y dimisalkan K sama dengan 30. Persamaan garis selidik. Garis 1, 12X plus 9Y sama dengan 30. Titik sudut 0,5. K-nya 45. Persamaan garis selidiknya 12X plus 9Y sama dengan 45. Titik sudut 5,0. K-nya 60. Persamaan garis selidiknya 12X plus 9Y sama dengan 60. Berdasarkan garis selidik, garis yang paling bawah minimum melalui titik 1,2. Sehingga dapat disimpulkan nilai Z, X, Y minimal terjadi di titik 1,2. Jadi, agar biaya operasional minimal perusahaan tersebut harus memiliki 1 pabrik tipe 1 dan 2 pabrik tipe 2 dengan biaya minimal 10 juta rupiah. Baik, mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kenapa titik pojoknya hanya 3?
Izin Baik, menjawab, Bu. izin menjawab. Ya, siapa yang mau Jawabannya menjawab? yaitu karena Siapa? di sini semuanya menggunakan Siapa? tanda lebih dari, sehingga tidak ada batas terbesarnya. Dan yang kita cari adalah nilai minimum. Lanjut Bu. ke masalah yang hot ya, silahkan. Kelompok mana yang akan membahas masalah yang hot? Kelompok 1, Bu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perusahaan Brilian menghasilkan 2 jenis sepatu, yaitu sepatu dengan merek Itali dan Felix. Merek Itali dibuat dengan sol dari bahan karet, sedangkan Felix dibuat dengan sol dari bahan kulit. Untuk membuat sepatu tersebut diperlukan 3 jenis mesin, yaitu A. khusus untuk sol karet, B. khusus untuk sol kulit, dan C. untuk finishing. Untuk setiap lusin sepatu dibutuhkan waktu 1. Itali dikerjakan pada mesin A selama 2 jam tanpa melalui mesin B dan di mesin C selama 6 jam. Pelik dikerjakan tanpa melalui mesin A melalui mesin B selama 3 jam dan mesin C selama 5 jam. Jam kerja maksimum setiap hari untuk mesin A sama dengan 8 jam, melalui mesin B sama dengan 15 jam, dan mesin C sama dengan 30 jam. Perolehan keuntungan untuk setiap lusin sepatu Itali Rp30.000 dan Felix Rp50.000. Tentukan jumlah produksi sepatu yang menghasilkan laba maksimum. Sepatu X. Waktu yang dibutuhkan mesin A 2, B tidak ada, C 6, keuntungan Rp30.000. Sepatu Y, waktu yang dibutuhkan mesin A tidak ada, mesin B 3, mesin C 5, keuntungan Rp50.000. Kapasitas, mesin A 8, mesin B 15, mesin C 30. Misalkan X banyaknya sepatu merek Itali dan Y banyaknya sepatu merek Felix. Kendala yang dimodelkan dari masalah di atas adalah 2X lebih dari 8 Kurang dari. dan 3Y lebih dari 15 kurang dari 6X plus 5Y kurang dari 30, X kurang dari 0, Y lebih dari 0. Fungsi tujuan dari masalah di atas adalah Z dalam kurung X, Y sama dengan 30.000 X plus 50.000 Y. Gambar grafik penyelesaian masalah program linear di atas disertai garis selidiknya. Titik sudut A 0,5. Nilai Z, X, Y dimisalkan K sama dengan 12. Persamaan garis selidik AX plus 2YK garis 1, 3X tambah 5Y sama dengan 12. B dalam kurung B garis titik sudut B 5/6,5. Nilai ZXY dimisalkan K sama dengan 18. Persamaan garis selidik garis yang kedua yaitu 3X plus 5Y sama dengan 18. Titik sudut C 4,6/5. Dimisalkan K sama dengan 25. Persamaan garis selidik 3 yaitu 3X plus 5Y sama dengan 25. D 4 garis titik sudut D 4,0. Dimisalkan K sama dengan 27,5. Persamaan garis selidik 4 yaitu 3X tambah 5Y sama dengan 27,5. Untuk grafiknya, pertama kita tentukan titik potongnya dari persamaan. Selanjutnya, diperoleh titik A 0,5, titik B 5/6,5, titik C 4,6/5, titik D 4,0. Selanjutnya dihubungkan dengan garis, yaitu tuliskan kesimpulan yang dapat Anda peroleh. Sepatu yang dapat diproduksi agar mendapatkan laba maksimum adalah 5/6 lusin sepatu merek Itali dan 5 lusin sepatu merek Felix dengan keuntungan Rp275.000. Segitu saja presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, siapa yang mau bertanya? Kenapa pada kolom A dan B itu ada yang kosong? Izin menjawab. Karena kita sesuaikan dengan keadaan yang ada di soal.
Oh, iya. Apakah bisa dipahami, Tio? Ya, siap, bisa. Apakah ada lagi yang ingin tanyakan? Itu kan kesimpulannya dalam lusin. Berarti kalau mau satuan bagaimana, Bu? Halo? Tinggal kita kalikan dengan 12. Jadi 5/6 kali 12 itu hasilnya 10 dan 5 kali 12 itu 60. Jadi agar mendapat laba maksimum harus memproduksi sepatu merek Itali sebanyak 10 pasang dan sepatu merek Felix 60 pasang. Apakah bisa dipahami? Siap, bisa. Oke ya, terima kasih kepada kelompok yang sudah menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan ya, tapi sudah bisa dijawab ya? Sudah bisa dipahami kah? Ya, Bu. Bisa, Bu. Sudah, oke. Oke, sekarang Ibu akan menampilkan aplikasi GeoGebra ya, yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah program linear. Masalah yang pertama tadi diperoleh pertidaksamaannya adalah X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 5 ya. Kemudian yang kedua 3X ditambah Y lebih dari sama dengan 5. Nah ini kan daerah penyelesaiannya ya, yang 2 kali diarsir ya kalau di kalian ya. Kalau di sini yang warnanya lebih tebal gitu. Kemudian kan kita akan membuat garis selidik. Garis selidiknya diambil dari fungsi tujuan ya. 12X ditambah 9Y sama dengan 45. Seperti ini ya, ini garis selidiknya. Kemudian kan kita terus membuat garis selidik yang sejajar gitu ya. Garis-garis yang sejajar dengan garis ini. Berarti ininya masih 12X ditambah 9Y. Yang kita ubah hanya ininya ya, hanya sama dengannya nih yang kita ubah. Sama dengan 60. Misalkan. Nah, ini ya garisnya. Kemudian kan garis selidik ini harus melalui titik pembatas ya. Nah, ini tadi Ibu Ya, Bu. garis selidiknya ini yang ini melalui titik ini ya, pembatas yang ini melalui pembatas yang ini. Ada satu lagi nih pembatas yang belum dilalui, berarti kita buat lagi garis selidik. Buat garis selidik lagi, misalkan 12X ditambah 9Y sama dengan 30. Nah, melalui titik ini ya. Jadi ini garis selidik yang sudah melalui setiap titik pembatas. Ya, karena ditanyakan minimum, berarti kita ambil yang paling ini nih titik yang paling kiri yang dilalui oleh garis selidik. Gitu ya, atau yang paling bawah. Seperti itu. Atau mudahnya sebenarnya begini, kalau kalian menggunakan penggaris, kalian kan buat satu garis sembarang, yang penting itu dari fungsi tujuan ya. Misalkan 12X ditambah 9Y sama dengan 5 misalkan. Buat satu garis, kemudian nanti si penggaris itu kalian geser aja ke setiap titik pembatas ini. Nanti titik pembatas mana yang pertama dilalui, kalau dari sini dari titik 0 ya, yang pertama dilalui nanti yang mana, nah itu berarti yang minimum ya. Kalau yang maksimum berarti nanti yang terakhir dilalui oleh garis selidik. Seperti itu ya, bisa dipahami? Siap, bisa. Nah ini tadi sudah sesuai dengan yang kalian buat ya, yang kalian selesaikan ya, yang kalian tampilkan garis selidiknya. Oke, berarti sudah Ibu anggap sudah paham ya. Oke, kalau sudah paham, coba sekarang. Hari ini kita sudah belajar apa? Belajar menyelesaikan masalah program linear. Ada yang lain? Silvia, Bu. Ya. Belajar menentukan nilai optimum masalah program linear menggunakan garis selidik. Iya, tadi Pak Rijan betul ya, hanya kurang lengkap. Kalau Silvia lebih lengkap lagi. Oke? Oke, berarti kita bisa simpulkan ya. Coba Ibu mau tanya nih kesimpulannya nih. Bagaimana langkah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear tadi menggunakan garis selidik ya? Coba. Pertama, membuat model matematikanya dulu. Terus menggambar
menggambar grafik daerah penyelesaiannya. Yang ketiga, menentukan nilai optimum dengan metode garis lidik. Nah, iya, betul ya. Satu lagi, metode garis lidik itu apa ya? Metode untuk menyelesaikan masalah program linear dengan cara membuat garis-garis sejajar dengan garis lidik. Ya, langkah penyelesaiannya ini tadi sudah hampir sama juga dengan yang disampaikan Pio, dan ini metode garis lidik. Ini lebih lengkapnya. Metode garis lidik itu adalah metode untuk menyelesaikan masalah program linear dengan cara membuat garis-garis sejajar. Ya, tadi kata Wiwit. Kemudian dengan garis lidik AX ditambah BY sama dengan K untuk K, B lebih dari 0, dan K elemen bilangan real. Di mana AX ditambah BY adalah fungsi tujuan suatu masalah program linear. Ya. Dan nilai optimum diperoleh dengan melihat garis paling kanan yang melalui titik pembatas daerah penyelesaian. Yang maksimum ya, kalau yang minimum berarti yang kali ini. Ya, seperti itu. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian, seperti biasa ya, Ibu akan lakukan tes formatif. Tes formatif Ibu sampaikan melalui link Google Form. Ini ya linknya. Oh ini nih, link yang terakhir ini. Ibu kirim melalui chat. Di sana ada 2 soal pilihan ganda dan 1 soal esai. Dan soal esai itu adalah soal yang hot, ya. Soal yang membutuhkan pemikiran tingkat tinggi, soal yang hot. Nah, yang esai itu nanti dikerjakan di kertas 1 lembar, kemudian jawabannya dikirim ke Ibu melalui WA. Ya, difoto kemudian dikirim melalui WA. Ya, Bu. Nah, 3 orang pertama nanti akan Ibu kasih bintang. 3 orang pertama yang mengumpulkan, ya. Ya, Bu. Ya, silahkan mulai dikerjakan. Kerjakan dengan jujur dan teliti ya. Oke, sudah ada yang mengirim jawaban ke Ibu ya, yang esai. Oke, sudah ada 3 orang pertama ya. Tio, Elisa, dan Siti. Oke, terima kasih. Yang lainnya Ibu tunggu ya, silakan. Masih ada waktu, silakan dikerjakan. Oke, waktunya sudah habis ya. Terima kasih. Nanti akan Ibu koreksi kembali untuk yang jawaban soal HOTS-nya. Untuk PG-nya sudah banyak yang betul ya. Oke, yang mendapatkan bintang lumayan ya, ada Aldi, Siti, Sylvia, kemudian ini Elisa, dan Wiwin ya. Dan yang mendapatkan bintang terbanyak hari ini Tio. Selamat buat Tio. Selamat ya untuk yang sudah aktif, yang sudah bisa berhasil menyelesaikan soal untuk pembelajaran hari ini. Dan yang lainnya nanti Ibu harapkan untuk lebih aktif lagi di pertemuan berikutnya. Ya. Dan untuk tugas minggu depan silakan dikerjakan di rumah soal-soal yang ada pada bahan ajar. Ya. Kemudian pertemuan selanjutnya dipersiapkan juga, kita akan belajar menyelesaikan masalah program linear dengan metode titik pojok. Ya. Sebelum Ibu tutup, ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Ya, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada? Nggak ada. Baik, kalau tidak ada, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatannya, dan tetap semangat. Terima kasih semuanya, anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.